Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke penerapan masalah nilai turunan ya. Tapi dalam terapannya adalah pada penerapan bagaimana kita menurunkan jarak menjadi kecepatan, kemudian menurunkan kecepatan menjadi percepatan. Nah, jadi kita bisa menuliskan hubungannya. Misalkan Pak Jul punya sebuah fungsi ya, fungsi jarak Sx, fungsi jarak Sx seperti ini. Kalau misalkan saya turunkan fungsi jaraknya ini St mestinya ya, bukan X ya, karena terpaut dengan waktu T. Berarti kan sama saja ds per dt itu sama saja v. Jadi turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Lanjut, turunan dari kecepatan terhadap waktu itu sama dengan percepatan. Nah, misalkan ini saya substitusi v itu kan ds ya. Berarti d per dt, v-nya saya ganti ini, ds per dt. Nah, sama saja apa? d2s per dt kuadrat sama dengan a. Dengan kata lain kita mengatakan bahwa turunan kedua dari jarak adalah percepatan. Seperti itu. Clear ya? Ini bekalnya. Langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama. Yang pertama di situ ada fungsi jarak st sama dengan 1/3 t pangkat 3 min 4t kuadrat plus 22t plus 36. Kecepatan benda tersebut pada saat percepatan 2 meter per detik. Nah, berarti kita perlu menurunkan untuk tahu v sama dengan ds per dt sama dengan t kuadrat min 8t plus 22 sama, kita turunkan percepatannya, dv per dt sama dengan 2t min 8, ya kan? Nah, untuk kecepatan benda tersebut saat percepatannya 2 meter per detik. Nah, berarti sama saja ini. Berarti A sama dengan 2t min 8 itu sama saja 2, ya kan? Berarti 2t sama dengan 2 plus 8, maka 2t sama dengan 10 bagi 2 bagi 2, t sama dengan 5. Nah, berarti t-nya adalah 5 detik. Maka kita tinggal memasukkan nilai v-nya ya. Jadi v sama dengan, v-nya kan ini persamaannya, t kuadrat min 8t plus 22, berarti v 5 sama dengan 5 kuadrat min 8 kali 5 plus 22. v 5 itu sama saja berapa? 25 min 40 plus 22, berarti 22 tambah 7, 4 kurangi 40, nah 7. Berarti kecepatannya adalah v sama dengan 7 meter per second. Selesai. Berikutnya untuk yang nomor kedua. Nomor 2 ada persamaan jarak st sama dengan min 1/3 t pangkat 3 plus 4t kuadrat min 12t. Nah, seperti ini. Kecepatan tertinggi mobil saat t sama dengan bla 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 jam. Nah, mestinya kita bisa menurunkan s absen, berarti v ya itu kan sama saja ds per dt sama dengan min t kuadrat plus 8t min 12. Nah, ini iya kan? Kemudian kecepatan tertinggi pada saat, nah ini juga kita turunkan bahwa dv per dt itu sama dengan min 2t plus 8. Nah, Vmax itu ketika t, katakanlah t sama dengan 0
kok T sama dengan 0 toh, Vmax ketika V absen T itu sama dengan 0. Berarti ini min 2T plus 8 sama dengan 0. 2T sama dengan 8 bagi 2 bagi 2, maka T sama dengan 4 ya. Nah ini sudah satuannya T jam, berarti kita tidak perlu ini, berarti 4-nya juga 4 jam. Seperti itu, selesai. 2. Kemudian yang ketiga, sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus panjang lintasan S meter pada waktu T detik. Ditentukan dengan rumus jaraknya S sama dengan 3 S sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 3T plus 3. Nah kita diminta untuk mencari percepatan, berarti kan tinggal diturunkan aja. V sama dengan ds per dt 3T kuadrat min 6T plus 3. A sama dengan dv per dt sama dengan 6T min 6 ya, 6T min 6. Nah percepatan titik pada saat T sama dengan 4, berarti sama saja AT sama dengan A6 ya kan, A4 maksud saya, ini 4 ya, berarti 6 kali 4 dikurangi 6, 24 kurangi 6 sama dengan 18. Berarti percepatannya 18, karena percepatan ya, meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kalau di sini satuannya meter per detik ya, ini salah. Ini mesti meter per detik kuadrat. Nah, kurang sedikit lah. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 18. Lanjut untuk yang nomor keempat. Pak Andi akan mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran 10 meter lebih panjang dari ukuran lebarnya. 10 meter dari ukuran lebarnya. Untuk melintasi lapangan tersebut, dalam setiap melintasi bagian lebarnya terdapat hubungan yang dinyatakan dengan X seperti ini, dengan T waktu dalam satuan detik. Kecepatan yang diperlukan agar dapat melintasi lapangan untuk satu putaran saat T sama dengan 4 detik adalah, nah berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Yang keempat, S jaraknya adalah nomor 4 ya. S jarak atau ST, S1T itu sama dengan T kuadrat min 6T plus 10. Nah, kalau untuk nilai putarannya di sini kan dikatakan mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 10 meter lebih panjang dari ukuran lebarnya. Nah, berarti kalau 10 lebih panjang, berarti nanti tinggal ditambahkan 10. S putaran ST sama dengan 10 ditambah T kuadrat min 6T plus 10. Karena 10 meter lebih panjang. Sudah bisa diterima ini. Jadi otomatis nilai ST-nya benar ya. Kecepatan yang diperlukan agar dapat melintasi lapangan untuk satu putaran saat T sama dengan 4 ya. Berarti saat T sama dengan 4 kita bisa tuliskan sebentar, 4 kalinya ya mestinya ya. Ya 4 kalinya ya.
4 kalinya berarti S saja ya. ST sama dengan 4T kuadrat min 24T plus 60. Karena kan 2 kali panjang tambah lebar. Ya kan? Karena 2 kali panjang tambah lebar. Sedemikian hingga kita bisa mencari rumusan kecepatannya bahwa VT itu sama dengan 8T min 24. Ya kan? Sama saja dengan, padahal di sini yang diminta untuk T4. Maka T sama dengan 4, V4 sama dengan 8 kali 4 min 24. V4 sama dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8 meter per sekon atau meter per detik. Seperti itu. Ini kan lebarnya ya. Oh, ini kan lebar, ini panjang. Panjangnya itu 10 meter lebih dari panjangnya. Ya benar. Sudah betul. Nah, ini diperoleh dari mana? Karena keliling ya. Ini nanti biar tidak bingung ya, kayak gini. ST itu sama saja 2 kali SL tambah SP. Nah, nanti jadinya ini ya, 2 kali S panjang tambah S lebar. Seperti itu. Biar tidak bingung nanti, loh kok ini dapat dari mana Pak? Dapatnya 2 kali SL. Nah ini kan T tambah T kan 2T kuadrat, kalikan 2 4T kuadrat. Min 6 tambah min 6 min 12 kali 2 min 24T. 10 10 10 30 kali 2 berapa? 60. Nah, ini dapatnya. Kemudian yang nomor kelima. Nomor kelima, seorang pemain bola melempar bola dari pinggir lapangan ke arah gawang dengan persamaan gerak ST sama dengan 40T min 4T. Nah, saya tulis dulu. Nomor 5. ST sama dengan 40T min 4T kuadrat. Nah, kemudian di sini misalkan T menyatakan waktu sejak bola dilemparkan dalam satuan detik dan S menyatakan jarak bola dari titik awal dalam satuan meter pada saat T detik. Kecepatan bola saat T sama dengan 2 detik adalah mudah saja. V sama dengan ds per dt diturunkan ya. Berarti kan 40 min 8T. Berarti V2 sama dengan 40 min 8 kali 2. 40 dikurangi 16 sama dengan 24. Ya benar ya. 8T. 40 min 8T. 24 meter per detik. Selesai. Lanjut ke yang nomor 1 di sini. Uraian. Yang untuk uraian nomor 1 di situ S-nya diketahui ya. ST sama dengan 2T pangkat 3 min 6T kuadrat. S dalam meter. Diminta untuk kecepatan pada saat P pada T sama dengan 2 detik. Nah, berarti V sama dengan ds per dt sama dengan 6T kuadrat min 12T ya. Nah, berarti otomatis V2 sama dengan 6 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 sama dengan 24 dikurangi 24 ya. Dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti kecepatannya 0 meter per sekon. Bisa dikatakan benda tersebut diam. Kemudian yang B. A pada saat T sama dengan 3. A pada saat T sama dengan 3 detik.
Nah, berarti A itu sama saja dV per dt. Ini kan turunannya ini, berarti sama dengan 12T. Berarti A untuk 3 itu sama dengan 12 kali 3 sama dengan, ya benar ya, 12T min 12, ya kan? Berarti 12T 12 kali 3 dikurangi 12 sama dengan 36 kurangi 12 sama dengan 24 meter per detik kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Yang nomor 2. Di situ diketahui sebuah persamaan jarak ST sama dengan 600 plus 24T min 6T kuadrat. Tentukan jarak maksimum yang dapat ditempuh benda tersebut. Nah, diminta untuk mencari jarak maksimum. Berarti kita turunkan saja. Berarti ds per dt sama dengan 24 min 12T sama dengan 0. Berarti 24 sama dengan 12T bagi 12 bagi 12. Coret-coret 2. T sama dengan 2 apa itu satuannya? Detik. Maka jarak maksimumnya adalah S2. Maka jarak maksimum S2 adalah S2 sama dengan 600 plus 24 kali 2 min 6 kali 2 kuadrat. 600 plus 48 min 24, ya kan? Coret-coret 24 tambah 600, 624, ya kan, meter. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang nomor berapa nih? Nomor ketiga ya. Nomor ketiga di situ. Nomor ketiga masih sama ya, sebuah benda, S-nya di situ diketahui. Nomor 3, ST sama dengan 1/3 T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 3T plus 5. Tentukan waktu T pada saat V sama dengan 0. Berarti kita bisa menurunkan S untuk mendapatkan V. V sama dengan ds per dt itu sama dengan T kuadrat min 4T plus 3, ya kan? Nah, pada saat V sama dengan 0, berarti kita cukup menyamakan dengan 0, karena V di sini dikatakan V sama dengan 0. Nah, sama dengan 0, kita bisa tulis T kali T min 3 min 1 sama dengan 0. T sama dengan 1 dan T sama dengan 3, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah V kecepatan sama dengan 0, V sama dengan 0 pada saat T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 3 detik. Nah, selesai. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, percepatan. A itu sama dengan dV per dt. Nah, berapa hasilnya? Turunkan dari sini. 2T min 4. Nah, kalau pada saat V sama dengan 0, V sama dengan 0 itu kan ada dua kemungkinan, T1 dan T3. Berarti kita nyari dua percepatan pada saat A 1 detik dan A sama dengan 3 detik. T sama dengan 1, maka A 1 sama dengan 2 kali 1 min 4 sama dengan min 2. Iya kan, ini min 2. Satuannya adalah meter.
Ini satuan waktunya nggak diketahui. Oh, detik. Meter per detik kuadrat. Nggak usah galau kalau ini nilainya min 2 ya. Min 2 itu menunjukkan dia mengalami perlambatan. T sama dengan 3, sedemikian hingga A3 sama dengan 2 kali 3 min 4 sama dengan 6 min 4 ya. 6 min 4 itu jelas 2 meter per detik kuadrat. Selesai. Lanjut untuk yang nomor keempat. Sebuah reaksi suatu zat pada massa X dirumuskan Rx. Nomor 4 ya, di situ ada Rx sama dengan 2x kuadrat kali 1/4 plus x per 6. Seperti ini. Kecepatan reaksi pada saat X sama dengan 5, berarti turunkan saja untuk V sama dengan dr per dx. Nah, berarti sama saja. Kalau kita turunkan ya, itu kita bisa memperoleh, ini sebenarnya bisa kita kalikan aja ya. Berarti sama dengan x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3. Kan gini. Kalau kita turunkan, itu kita peroleh x plus x kuadrat. Nah, padahal ditanyakan pada saat x sama dengan 5. X sama dengan 5, maka V5 sama dengan 5 tambah 5 kuadrat sama dengan 30. Ya kan? Sama dengan 30. Kemudian percepatan reaksi pada saat X sama dengan 1. Ini yang A. Yang B. A itu sama dengan dV per dx sama dengan 1 plus 2x. Nah, pada saat X sama dengan 1, maka A1 sama dengan 1 plus 2 kali 1 sama dengan 3. Selesai. Lanjut untuk yang nomor kelima. Di situ diketahui ST-nya. ST sama dengan 3T pangkat 3 min setengah T kuadrat tambah 4. Yang pertama yang A, kecepatan partikel pada saat T sama dengan 3. V pada T sama dengan 3 detik. Berarti V sama dengan ds per dt sama dengan 9 T kuadrat min T, ya kan? Selesai. Nah, pada saat T sama dengan 3, T sama dengan 3 berarti V3 sama dengan 9 kali 3 kuadrat min T sama dengan 9 kali 9 81 kurangi 9 sama dengan berapa? 81 ya ini. 81 kurangi 3 78 meter per detik. Sentimeter per detik. Nah, sekarang yang B, percepatan. A pada T sama dengan 2 detik. A itu sama dengan dV per dt sama dengan 18T min 1. Maka T sama dengan 2, A2 sama dengan 18 kali 2 kurangi 1. 36 kurangi 1 sama dengan 35 cm per detik kuadrat. Beda ya. Kalau kecepatan itu cm per detik, kalau ini cm per detik kuadrat. Gitu, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.